Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan salam bahagia selalu. Teman-teman, berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini yang biasanya nanti kita yang secara berkomitmen untuk memberikan pembelajaran kepada kita yang biasa mengisi di hari Kamis, hari ini diajukan sehari. Jadi topik sore hari ini adalah keberlanjutan dari topik minggu kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana penyusunan rencana kerja dari Badan Permusyawaratan Desa, dan sore hari ini kita akan belajar bersama keterkaitan dengan bagaimana BPD dalam menyusun laporan kinerjanya. Jadi seharusnya materi ini besok, tetapi karena besok beliaunya yang dengan setia selalu menjadi pemantik di hari Kamis berhalangan karena akan pergi ke luar Pulau Jawa, yaitu ke Sulawesi Selatan, jadi diajukan hari ini. Baik, kita sapa dulu pemantik kita yang luar biasa dengan setia memberikan pembelajaran kepada kita. Beliau adalah Bapak Haji Nurazuki SPD, selaku Direktur Pusbintek Palira. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Cantias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Besok mau perjalanan jauh ke Luwu Timur ya, Pak? Luwu Timur dari Makassar masih jalan darat 12 jam katanya. Agenda pembelajaran ada bintek. Iya, memberikan istilahnya memberikan manfaat kepada sesama, dan itu pasti akan menjadi amal yang luar biasa terus mengalir untuk penjenengan. Ya, barangkali juga ada kawan-kawan yang TPP yang dekat dengan sana, monggo nimbrung sana Kabaria. Ya, jadi besok jadwalnya Bapak Haji Nurazuki ke Luwu Timur ya, Sulawesi Selatan. Teman-teman yang berlokasi tugas di sana, monggo besok jadwalnya Pak Haji ada di sana. Bisa langsung beliau secara hari Jumat itu full. Hari semalam saya kosong. Baru menyampaikan materi hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi waktunya lama, jadi teman-teman nanti bisa kopi darat dengan beliau di hari Jumat, Sabtu berada di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Baik Bapak, topik sore hari ini menarik keterkaitan dengan penyusunan laporan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Jadi nanti kita akan belajar bersama mendengarkan materi yang Bapak berikan. Jadi nanti monggo teman-teman untuk disimak sebenarnya kapan sih laporan kinerja itu dibuat, kemudian kepada siapa diperuntukkan laporan itu, terus apa saja yang masuk dalam laporan kinerja, serta muatan apa yang ada dalam laporan kinerja nanti akan kita bahas di sore hari ini. Selama 1 jam ke depan kita akan nyambel bareng di Sambel Desa episode sore hari ini. Monggo Bapak untuk materi sore hari ini. Terima kasih, Cantias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara sekalian. Besar permohonan maaf saya yang sedianya hari Kamis secara rutin kita berusaha istiqomah, dan untuk menebus itu saya harus mengajukan hari ini sebagaimana dengan alasan disampaikan oleh Cantias tadi. Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas materi atau topik yang merupakan keseimbangan atau jawaban atas apa yang saya sampaikan minggu depan atau di seri sebelumnya tentang rencana kerja BPD, dan sekarang adalah laporannya. Insya Allah laporan yang kita buat ini nanti akan nyambung. Tapi kalau BPD tidak pernah buat rencana kerja, pasti tidak bisa buat laporan. Berarti materi yang kemarin disimak ya. Selengkapnya saya screen. Semoga ini nanti singkat saja, diskusinya yang bisa panjang. Menyusun laporan
Badan Permusyawaratan Desa. Saudara sekalian, sebelum selanjut, jangan lupa rajin mengunjungi website Puspintek Palira, Gerakan Desa Merdeka, grup Facebook, Instagramnya Puspintek Palira, Twitternya juga, channel YouTube-nya. Monggo. Banyak hal yang bisa saudara sekalian ambil dari itu adalah publik, maka ketika sudah saya publikan, bukan milik saya lagi, tapi milik kita semua. Dalam pembahasan ini, dasar hukum yang kita pakai sama dengan penyusunan rencana kerja. Ada satu bedanya, yaitu dengan terbitnya Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hanya bedanya ini. Sedangkan peraturan yang di tingkat desa juga tetap sama. Kuncinya ada di mana? RPJMdes, RKPdes, lalu keputusan BPD tentang tata tertib BPD. Di tata tertib inilah sebenarnya juga memunculkan aturan mengatur dirinya sendiri, kelembagaan sendiri tentang kapan, bagaimana membuat rencana kerja, lalu bagaimana membuatnya dan kapan harus dilaporkannya, itu ada di tata tertib ini juga sesungguhnya. Misalnya, hal ini perlu saya tegaskan, kenapa? Seringkali saya mendapatkan pertanyaan yang sesungguhnya jawabannya itu diatur di dalam perdes maupun peraturan oleh BPD. Jika mereka bertanya, tapi perdesnya tidak punya, maka apa yang harus kita jawab? Ketika kemarin ada pertanyaan, apakah BPD boleh menjadi ketua Karang Taruna? Jawabannya ada di mana? Perdes, LKD, dan tata tertib BPD. Itu. Apakah desa Anda punya itu? Belum punya, ya udahlah. Urus saja desa Anda seperti hutan. Beres. Saya gitu kan. Masalahnya ini di tahun sudah 9 tahun undang-undang desa. Kalau kunjung aturan-aturan di tingkat desa ini dibuat, lalu desa mau dibuat, mau dikendalikan atau kelola bagaimana. Begitu, saudara sekalian. Nah, kali ini, apa sebenarnya yang disebut dengan laporan kinerja BPD? Dari sisi akronimnya ada LKBPD, laporan kinerja BPD. Aku baca Pak Am nulis UI langsung tak. Kemudian kalau kita lihat dari dasar hukum pokoknya ada di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Adapun definisinya nanti pun akan saya bacakan, akan saya bagi dua karena ada LKBPD dan LEKBPD. Tetapi ini dalam satu dokumen. Nih, saudara sekalian, ini definisi nanti di slide berikutnya akan saya uraikan. Kedudukannya, laporan kinerja ini sebagai laporan BPD kepada bupati dan masyarakat secara tertulis. Jangan lupa, LKBPD itu tidak hanya laporan kepada bupati. Sama seperti LPPdes. Ada 3 macam. LPPdes kepada bupati, LKPPdes kepada BPD, IPPdes kepada masyarakat secara tertulis. Informasi penyelenggara pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kepada BPD laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan. Kepada bupati hanya laporan penyelenggaraan pemerintahan. LPPdes, LKPPdes, lalu IPPdes. Di BPD juga ini
Ada dua hal, cuma dengan istilah yang sama. Bukan informasi kepada masyarakat BPD itu, laporan. Makanya LK BPD ini itu ditujukan kepada bupati dan masyarakat secara tertulis. Sudahkah ini dilakukan? 0,000% yang sudah. Bentuknya adalah sebuah bukan perdes, tetapi dokumen BPD. Nah, legalitasnya ini akan ditentukan dengan apa? Peraturan BPD sendiri atau keputusan BPD tentang laporan itu sebagai dokumen legalitas di awalnya itu akan muncul. Jadi itu diputuskan sehingga dokumen ini legal, formal. Tata naskah dinasnya ini adalah benar-benar resmi. Oke. Substansinya apa? Berupa laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagai badan publik desa serta hasil pengawasan dan evaluasi atas kinerja kepala desa. Pada intinya berarti ada dua segmen penting di situ. Laporan kerja BPD atas program-program sendiri, tapi juga laporan BPD atas hasil pengawasannya dan evaluasinya terhadap kinerja kepala desa. Tapi itu dalam bentuk satu dokumen dengan dipisahkan istilahnya, kalau bab dipisahkan bab, begitu loh. Karena pasal yang mengatur tentang laporan kinerja itu adalah merupakan bagian daripada laporan kinerja. Mirip dengan sebangun dengan LPRP APBDes adalah perdes dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan LPPdes. Sebangun dengan itu. Tujuannya apa? LK ini adalah kalau disampaikan kepada bupati melalui camat untuk bahan pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa. Itu di samping kalau kepada masyarakat tujuannya ya untuk laporan kepada masyarakat. Nah, yang perlu dicermati ini adalah sebagai bahan pengawasan dan pembinaan bagi camat atau dengan nama atas nama bupati. Kenapa saat ini tuh banyak sekali kecamatan atau camat ini tidak punya kemampuan untuk membina, mengawasi dengan detail, membina dengan baik ini. Salah satunya adalah akibat dari apa? Tidak pernah dilapori oleh BPD. BPD tidak pernah membuat laporan kinerja, maka camat tidak punya catatan khusus tentang desa tertentu. Kalau itu ada catatan yang adalah berdasarkan asumsi atau pemikiran-pemikirannya sendiri. Ini. Oleh karenanya, ini sebenarnya sangat penting karena ini rapot bagi pemerintah desa dan ini nanti akan bisa menjadi bahan untuk membina lebih lanjut desa. Anehnya, banyak sekali justru kecamatan atau super desa itu justru mencegah agar BPD tidak perlu membuat LK. Karena nanti kalau membuat LK, maka akan muncul, ini loh rapot kades saya. Ini tidak membuat ini, tidak membuat ini, apa? Investment aja. Kalau membuat itu nanti kan berarti harus mengkoreksi semuanya. Karena itu evaluasi. Banyak itu loh ya. Di daerah saya sendiri itu ada BPD mau membuat LK ini malah dicegah, dilarang. Aneh kan? Kalau kemudian saya katakan pemerintah kabupaten tidak serius dengan desa, saya kira tidak salah. Oke, lanjut. Macam-macamnya sekarang. Ada laporan kinerja BPD akhir tahun anggaran, ada laporan kinerja BPD itu yang akhir masa jabatan atau akhir periode.
karena BPD itu menggunakan istilah periode, jadi akhir periode adalah AMP lah, begitu. Nah, sedangkan itu untuk ini kapan dibuatnya? Laporan kinerja akhir tahun anggaran itu dibuat selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima LKPPDes akhir tahun anggaran. Nah, begitu juga AMC-nya. Kalau 10 hari setelah menerima, jika kemudian LPPDes-nya itu dibuat atau disampaikan dengan batas tanggal paling akhir 30 Maret, karena paling selambat-lambatnya adalah 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan kepala desa itu atau LPPDes itu, berarti paling lambat setiap tahunnya BPD itu adalah 10 April. 10 April. Tetapi kalau LPPDes ini disampaikan oleh kepala desa misalnya tanggal misalnya pada tanggal 1 Maret, maka 10 Maret atau 11 Maret. Gitu. Jadi di sini ukurannya bukan batas akhirnya dengan LPPDes, tetapi adalah batas berdasarkan kapan LPPDes disampaikan pada BPD. 10 hari setelah LKPPDes. Oke, itu saudara sekalian. Definisi yang sengaja saya pendekin tadi itu karena ingin saya urutkan ada 2 masalah supaya lebih detail. Dalam satu dokumen itu ada laporan kinerja BPD, ada laporan evaluasi kinerja BPD. Permendagri nomor 110 soalnya membaginya seperti itu. Nah, kalau laporan kinerja itu hanya laporan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam 1 tahun anggaran atau selama masa jabatan. Sedangkan laporan evaluasi kinerja kepala desa itu laporan dalam rangka kegiatan BPD dalam rangka apa? Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas kinerja kepala desa. Itu. Jadi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa. Bahasanya apa? Kalau laporan kinerja itu intern terkait dengan aktivitasnya yang merupakan tanggung jawab dia secara sebagai badan publik, sebagai kelembagaan desa, sedangkan laporan kinerja itu laporan terkait dengan hasil pengawasannya dan hasil evaluasi terhadap seluruh laporan kepala desa. Nah, keduanya ini dijadikan begitu. Meskipun demikian, saya ingin coba rincikan, saudara sekalian, sesungguhnya bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah desa itu bisa dilakukan dari 2 arah, intern dan ekstern atau internal dan eksternal. Internal itu oleh BPD dan masyarakat, sedangkan eksternal itu adalah dari Binwas. Dalam hal ini yang itu secara langsung adalah menjadi tanggung jawab daripada camat atas nama bupati. Itu PP 18 tahun 2017. Nih. Nah, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD? Indikatornya sama. Ini mungkin tidak menemukan di Permendagri 73 tidak seperti ini. Nanti akan saya uraikan ini.
Jadi indikatornya sama, karena apa? BPD ini bersama-sama dengan masyarakat. Tetapi masyarakat harus menggunakan format. Setidaknya masyarakat adalah menjadi membantu BPD di dalam pengawasan dan evaluasi. Nih. Indikator apa saja mengenai produktivitas daripada pemerintah desa? Kualitas layanannya, kemudian responsivitasnya, kemudian responsibilitasnya, dan akuntabilitas. Dan harus muncul, indikatornya harus muncul nilai, karena ini kaitannya dari pengawasan kemudian ada ke evaluasi. Karena arahnya mengapa harus muncul nilai? Karena nanti untuk memberikan satu kesimpulan evaluasi itu, untuk memberikan rekomendasi. Tuh. Makanya format yang ada di lampiran Permendagri nomor 73 tahun 2020 itu, jika ini diterapkan, maka tidak ketemu bagaimana tingkat kinerja daripada kepala desa saya, tidak ketemu. Kenapa? Hanya ada jawaban iya, tidak, iya, tidak, tidak. Terus gimana? Itu kan checklist. Checklist saja. Bahasanya apa? Menjadi apa? Pemeriksaan. Dan itu lebih tepat itu bila dipakai oleh Binwas. Karena apa? Binwas ini lebih pada pengawasan, tidak melekat, tapi lebih banyak pada monitoring. Tapi kalau BPD ini sampai dengan observasi, pengamatannya terlibat. Sedangkan Binwas pengamatannya dalam mengawasi itu tidak terlibat. Maka yang muncul, indikator yang dimunculkan sebagai Permendagri nomor 73 itu hanya apa? Income atau masukannya apa, prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana, lalu kualitasnya bagaimana. Ya, tidak jawabannya di kolom-kolom matriknya. Dan ini tidak bisa memberikan kesimpulan apa-apa. Kesimpulannya adalah menjadi apa? Imajinasi. Apa nanti dihitung kalau iyanya sekian itu berarti bagus? Belum tentu. Iyanya di bagian yang mana? Indikator yang mana? Jadi instrumen yang dipakai di Permendagri nomor 73 itu hanya untuk Binwas ke atas atau supradesa, tapi untuk BPD tidak bisa pakai itu. Karena nanti apa? Tidak bisa menghasilkan satu kesimpulan. Maka saya buatkan format yang mana nanti akan menghasilkan kesimpulan. Sebagaimana slide berikut ini. Ini saya ambilkan contoh, saya penggal saja. Ini formatnya. Jadi ada indikatornya jelas untuk pengawasan. Bagaimana? Nah, ada nilai di sini. Yang di checklist yang mana? Itu. Taruhlah saja misalnya kalau kalau pakai angka itu nanti dari 1 sampai 5. Ini adalah menggambarkan ini 1 sampai 5. Bagaimana misalnya produktivitasnya baik, maka di angka ke 1 berarti A. Angka, nah ini kalau diakumulasikan nanti di total, maka akan ketemu nilai. Akan ketemu nilai. Kalau misalnya kalau baik itu menduduki angka 8 sama 7 misalnya. Sedang itu adalah 6. Kemudian kalau buruk itu adalah 5 dan 4. Cukup kan? Atau sekarang cukup dengan apa? 5, 6, 7 angka itu. Yang penting untuk menjembatani munculnya nilai. Itu. Ini kalau pengawasan. Kemudian kalau evaluasi, ini sudah ada laporan. Evaluasi berarti sudah ada laporan. Maka harus dimunculkan nama kegiatannya apa di evaluasi. Sesuai enggak? Linear enggak? Kemudian format keduanya adalah uangnya.
Nah, ketika mengevaluasi uangnya ini loh, anggaran awal berapa, perubahan berapa, realisasi berapa, sisanya lebih atau kurang ini berapa, sumber anggaran dari mana, terus ini kok sisa dari kok bisa sisa, kok kurang dari mana. Ini kalau tidak didukung bukti-bukti keuangan dan BPDH, apa itu tidak boleh melihat misalnya, kan sama juga bohong, tidak mungkin bisa membuat kesimpulan apa-apa BPD. Makanya itulah kemarin saya katakan bahwasanya Pak, tidak ada hal yang yang masuk kategori rahasia. Seluruh dokumen keuangan desa itu bagi BPD tidak ada rahasia. BPD harus tahu bagaimana bisa mengisi angka-angka di sini, bisa mengisi ini. Tidak bisa. Benar tidak realisasinya sekian itu? Buktinya apa? Kan begitu. Jangankan uang misalnya, Anda lulus apa SMA, apa buktinya? Ini jasa saya. Kan fotokopi aslinya mana? Jangan-jangan ini sekedar fotokopi. Dan bukan nama Anda aslinya. Ya kan? Jadi gitu. Maka jangan kemudian berpikir sebagaimana saya ulang, bahwa BPD tugasnya memang mengawasi dan mengevaluasi. Sedangkan camat dan juga PMD itu adalah mengawasi dan membina. Beda kok tujuannya. Ya. Lalu APIM adalah mengaudit apabila ditengarai ada yang tidak beres. Gitu loh. Auditnya APIM harus ada berdasarkan laporan. Sebenarnya laporan dari mana yang mana? Ya dari BPD. Permendagri nomor 73, lihat itu alurnya, peta jalannya bagaimana APIM itu turun ke bawah itu dari mana? Hasil evaluasi BPD. Dibaca. Oke. Jadi tolong teman-teman sampaikan pada desa dampingan Anda atau siapapun Anda, mungkin BPD Anda. Inilah aturannya. Maka kalau ada lagi yang itu berpendapat atau menyampaikan statement bahwasanya BPD jangan overlapping. Ini bukan, itu adalah rananya, domainnya, rananya APIM dan tidak begitu. Perilakunya sama, mengevaluasi dengan mengaudit itu perilakunya sama, tetapi tujuannya yang berbeda. Ini harus disadari. Karena apa? Itu adalah melaksanakan mandat daripada rakyat. BPD itu mandatarisnya. Nah, kalau nanti BPD dicetak semacam itu, kemudian rakyat mengambil alih, kedaulatannya gimana? Apa perlu seluruh rakyat yang gerutuk ke kantor desa? Kan tidak, kan? Tidak kita inginkan. Wah, nggak ngerti. Rakyat mungkin yang nggak ngerti. Jangan dipikirkan, jangan berpikir seperti itu. Di era yang semakin mengglobal IT seperti ini, masyarakat itu semakin banyak yang melek aturan. Maka jangan main-main. Apalagi ini urusan uang rakyat. Begitu. Saudara sekalian. Nah, ini adalah contoh daripada bagaimana pengawasan dan evaluasi formatnya seperti ini. Adapun substansi daripada laporannya linear dengan rencana kerja itu 5 substansi yang harus dituangkan terkait kinerjanya, terkait dengan laporan pelaksanaan tugasnya, dan terkait dengan laporan pelaksanaan pengawasannya. Kemudian ada tambahan terkait dengan evaluasi terhadap LKPPS, lalu evaluasi terhadap kinerja di seluruhnya. Ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau kepala desa tidak menyampaikan LKPPS? Di Permendagri nomor 110 tegas, dalam hal kepala desa tidak menyampaikan LKPPS, maka BPD tetap membuat evaluasi kinerja. Berarti apa? Bab evaluasi LKPPS ini tidak ada, tapi evaluasi kinerjanya
Maka Pak, ya kasih saja evaluasi hasilnya Pak, 5454 semuanya buruk semua. Maka apa? Rekomendasinya adalah mohon agar Bapak Bupati memberhentikan. Itu enggak buat laporan. Kalau tidak membuat laporan itu adalah bisa diberhentikan, bisa bagi kepala desa. Gitu loh. Ini. Nah, dari 5 ini kemudian saya susun dengan sistematika laporannya seperti ini. Jika nomor 1, 2 itu ada kaitan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 7, 3, 4, 5 saya sendirikan ini pengawasan, hasil pengawasannya. Kemudian ini adalah evaluasi terhadap LKPD-nya, dan ini adalah evaluasi kinerja merupakan kesimpulan atas hasil pelaksanaan dan pengawasan, kesimpulan dari hasil evaluasi LKPPDes, lalu rekomendasi. Nih. Ketika LKPPDes tidak diberikan oleh kepala desa, tapi 10 berarti 10 April harus tetap membuat, maka 1 bab ini ditiadakan. Kalau 1 bab ini ditiadakan, maka 1 subbab yang B ini pun juga harus ditiadakan. Begitu gambarannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator Centias. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Nur, materi yang luar biasa. Pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing selaku pendamping yang selama ini mendampingi desa. Sudahkah BPD melaksanakan laporan kinerjanya? Dan balik lagi pertanyaannya akhirnya, karena BPD bisa menyusun laporan kinerja jika memang BPD melakukan pekerjaan. Jadi ya ini merupakan suatu bola yang memang perlu diusut atau diurai keterkaitan dengan pelaporan kinerja yang disusun oleh BPD. Ribet ternyata ya Pak, sesuai dengan aturan yang mengatur. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan diskusi bersama keterkaitan dengan topik sore hari ini. Kita akan membuka forum diskusinya. Jadi teman-teman bisa raise hand untuk menyampaikan, bisa share keterkaitan dengan BPD pada waktu menyusun laporan kinerja. Baik, di sini sudah ada Kang Iman yang raise hand, kita beri kesempatan. Monggo Kang Iman, langsung. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Nur. Oke Mas. Oleh-olehnya ya Pak Nur. Oke. Ya ikut soalnya lu aja oleh-oleh ya lu Mas. Yang menarik. Sebelum ke laporan kinerja, saya sedikit share aja gitu. Di awal setelah BPD dilantik, saya masih ingat itu. Iya kan? Setelah itu saya berikan soft copy penyusunan pengurusan di BPD, yaitu menunjuk siapa yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan pembidangan. Karena pembidangannya kan ada 2, pembidangan pembangunan. Itu saya kasihkan pertama itu, yang saya lakukan itu. Terus berikutnya, selama ini memang saya juga kemarin juga nyampein kepada beliau yang saya hormati, Bimpa saya, tolong kita bareng-bareng yuk menguatkan desa, khususnya adalah BPD. Karena emang betul yang dikatakan oleh Pak Nur, di jajaran Binwas itu kurang begitu open gitu ya, artinya belum begitu merangkul sekali keberadaan tupoksi peran. Kalau tupoksi oke, tapi perannya yang mana? Jadi kalau saya semua tupoksi peran BPD, apalagi sudah ada Permendagri 73 ya tahun 2020. Nah, ini kan butuh sekali sebuah peningkatan kapasitas. Lagi-lagi sebetulnya itu di kadang-kadang kan ada sebuah alasan
untuk kegiatan itu butuh biaya itu kan. Sekarang itu modelnya apa yang dilakukan oleh Paliran bagus. Bisa lewat online. Karena apa? Melihat itu adalah beban kinerja. Sebetulnya beban kinerjanya BPD sama dengan pelaksana langsung, yaitu perangkat desa dan kepala desa. Yang harus dilakukan mungkin adalah saat bertemu, saat duduk bersama, itu harus ada yang dibicarakan lebih urusnya. Sehingga terakhir itu di tahun 2003 ini kami gitu ya, satu tim kemarin memberikan lagi time schedule itu Mbak Tia. Time schedule dari Januari sampai Desember, 1 Januari sampai 30 Desember itu harus ngapain-ngapain, dan di situ ada cantolan turun regulasi gitu ya. Memang itu belum begitu sempurna gitu ya. Tapi setidaknya itu yang telah kami lakukan dan sedikit meringankan Pak Nur dan Pak Tias. Jadi kalau orang kita bicaranya adalah apa yang telah Anda lakukan, kami sudah melakukan tentang progres, outcome sama impactnya itu yang belum begitu terlihat jelas. Begitu Pak Nur sampai apa yang tadi disampaikan indikator-indikator, saya udah menyampaikan juga gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi dalam biasanya terkait dengan something-nya gitu bagi BPD. Jadi alhamdulillah di kami di Kabupaten Banyumas sekarang SSH-nya, salary-nya naik gitu ya, dinaikkan hampir hampir dua kali lipat ya, hampir gitu. Jadi cukup sedikit saya memberikan edukasinya jadi itu aja Pak Nur. Makasih apa yang bisa disampaikan Pak Nur. Baik, makasih. Ya. Bisa langsung Pak Haji. Iya, baik, saya tanggapi bahwa memang Mas di beberapa kabupaten juga tampaknya itu juga ada kesalahpahaman untuk penggunaan ke arah peningkatan kapasitas ini. Di kode rekening yang 4, di bidang 4 itu sebenarnya jelas sekali kan itu. Yang pertama itu peningkatan kapasitas aparatur desa. Di situ itu tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga BPD dan LKD. Nah, itu adalah dari dana desa. Jika beberapa, kalau nggak salah 1 tahun atau 2 tahun kemarin itu, dana desa tidak boleh untuk bintek itu, ini kan ngawur Mas, nggak bisa begitu. Kalau memang peningkatan kapasitas ini adalah kebutuhan, jangan lupa bahwa merancang program itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, apalagi keinginan yang atas. Nggak boleh itu. Bagaimana kemandirian, bagaimana ini kedaulatan dari desa itu. Ini yang harus teman-teman di TPP cobalah itu lebih berpihak kepada desa, bahwa desa itu bagaimana kalau digembar-gemborkan desa berdaulat, tetapi kalau ternyata seluruhnya intervensi, bahkan hampir seluruh persoalan tentang penggunaan dana transfer itu direduksi, diambil secara intervensi, secara masif, itu tidak akan pernah selesai berhasil. Kenapa? Desa sudah membuat program berdasarkan musdesnya itu berdasarkan kebutuhan. Sementara dari atas berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Padahal antara keinginan dan kebutuhan itu harus kebutuhan dulu yang Kalau sekarang sudah disadari kalau BPD itu memang lemah kapasitasnya, maka berarti ini kebutuhan. Kalau kebutuhan, maka berapapun anggarannya harus berani. Kalau tidak demikian, kalau tidak berani mengambil kebijakan yang radikal seperti itu, dan tidak akan pernah bisa selesai problematika desa ini. Dari situlah nanti, ketika BPD membuat program, maka akan ketemu anggarannya butuh berapa. Uang dari mana? Ada banyak sumber. Kalau untuk operasional BPD bisa dari APD, bisa juga dari kalau PAD-nya besar ya malah enak itu.
Misalnya kalau yang untuk peningkatan kapasitas atau fintechnya itu apa? DD gunakan. Pak, ini sudah di plotting ini 20%, ini 20%, ini 20% ini. Ini kan menjadikan desa bingung kan. Kalau memang musdes itu tidak begitu penting atau tidak begitu dihargai oleh pemerintah pusat, dan ngapain membuat aturan pakai musdes? Ya semuanya saja sudah dibatik dari atas itu loh. Bahkan nominalnya sekalian aja, enggak usah persen. Nah inilah tahun 2023 sebenarnya kan peluang itu sudah semakin longgar, intervensi ini semakin dikurangi. Nah inilah kesempatan untuk desa untuk menyiapkan dengan baik. Apa yang dilakukan Mas Iman tadi, ya, tinggal apa? Melanjutkan aja. Ya memang kondisi itu seringkali juga menjadi benturan. Karena apa? Kalau BPD-nya itu yang dikuatkan, Mas, pemerintah desa juga tidak berkenan. Bahkan supra desa juga tidak berkenan. Itu tantangannya. Kalau BPD-nya pinter nanti terus saya dapat apa, nanti saya dapat apa. Lu mikirnya itu dapat apa. Ini kan nggak beres. Inilah yang nggak beres. Sementara kalau ada apa-apa itu PPP-nya yang dikambing hitamkan. Padahal kalau menerima apa-apa tidak pernah kebahagiaan. Dan itu begitu Mas Iwan. Mungkin ini yang lain nanti nyambung itu. Oke, monggo. Yang Tias. Jadi ya Kang Iman, nanti kita sambil diskusi kita sambung menyambung. Baik, di sini juga sudah ada yang raise hand, ada Bang Irwansah. Kita beri ruang untuk beliau untuk menyampaikan sesuatu. Monggo. Ya Bu, ada suaranya? Ya, sudah terdengar Bapak, monggo. Ya, terima kasih Pak Nur dan rekan-rekan yang lain dan Ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Karawang, tepatnya di Kecamatan Kota Baru. Jadi saya agak terlambat, cuman saya akan mencoba ini topiknya laporan kinerja. Jadi saya cerita dulu bahwa saya sudah 2 periode jadi BPD, sekarang periode kedua dan berakhir nanti 2024. Selama saya jadi BPD itu baru sekali kami BPD membuat laporan kinerja. Itu pun bukan permintaan dari camat atau Pemda, tapi ada kebutuhan. Waktu itu ada satu kegiatan lomba yang salah satu persyaratannya membuat laporan kinerja. Dan dibuat tapi juga tidak ada yang protes, tidak ada yang koreksi, pokoknya sampai masuk dan akhirnya masuk ke nominator 13 di Jawa Barat. Saya nggak tahu itu peserta. Nah, sekarang kami mau membuat lagi yang kedua. Nah, menarik. Sekarang lagi mencoba mencari bahan. Nah, terkait dengan itu saya di bidang pemerintahan. Jadi tadi disampaikan bahwa kita membuat laporan itu berdasarkan kita bekerja. Ya, kalau kita bekerja baru kita bisa membuat laporan. Mungkin dari unsur dari pengawasan itu. Nah, terkait bidang saya ini hanya ketua bidang, bukan ketua bidang pemerintahan dan pembinaan. Ya, mengenai bidang saya ini yang harus dilaporkan itu seperti apa? Karena kalau pembangunan tuh kasat mata lah, semen, pasir dan apa ada gedung. Kalau saya itu kan kalau dilihat ini banyak insentif, biaya belanja ini lebih banyak yang tidak kelihatan. Seperti membeli sesuatu aja kita kan juga tidak tahu spesifiknya gitu. Nah itu yang jadi untuk bidang saya seperti apa gitu kan ya. Nah juga nanti saya sedikit agak melebar bahwa memang kita tidak pernah membuat se-Kabupaten Karawang ini, saya yakin juga banyak yang belum. Kalau karena dilihat dari yang lomba itu kan hanya berapa desa Barat. Itu karena bagaimana kita membuat, karena tidak ada tuntutan dari Pemda atau dari camat yang jelas-jelas di undang-undang di Permendagri 110 ada. Nah inilah kalau tidak ada yang disebut apa pembinaan atau apa juga tidak akan ada. Nah saya sendiri sudah 2 periode ini malah mau berakhir baru beberapa kali
mendapat peningkatan kapasitas dan akhirnya ya bisa bicara seperti dulu gelap sekali. Malah pernah dulu kami dipasangin banner di desa itu Bintek peningkatan kapasitas, di itu duduk yang memberi materi perangkat desa. Ya saya waktu juga ketawa, tapi itulah kejadiannya. Sekarang itu Pak Nur, itu dulu pendekatan saya untuk bidang saya ini pembuatan laporan sebetulnya karena kan tadi banyak belanja, banyak pembayaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwansyah. Baik Pak Nur, ada 3 poin Baik. utama keterkaitan dengan, nah ini adalah sesuai kebutuhan ternyata laporannya, tapi kebutuhan untuk lomba. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Mas Irwansyah, bahwa sesuai dengan bidang, kalau itu sesuai dengan kebutuhan, ya dan tidak ada arahan pembinaan bagaimana poin-poinnya, ya pasti itu bisa Anda bandingkan dengan sistematika yang ada di file materi hari ini, kemungkinan itu beda, mungkin beda itu. Kalau kok nggak enak kalau saya katakan yakin beda, itu kok nggak enak, mungkin aja beda. Bidang Anda itu, inilah Mas ya, bidang Anda memang bidang yang paling sulit. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan itu banyak sekali belanjanya itu tidak berupa modal, tapi barang dan jasa. Barang dan jasa. Dan banyak, tentunya berarti banyak yang sekali pakai, bahkan banyak yang itu seolah-olah seperti itu bahasanya apa? Fiktif. Seperti kabut begitu. Ya, seperti kabut gitu. Ya, tapi tidak Mas, enggak begitu sulit. Tetap enggak sulit. Kenapa? Berarti apa? Bidang ini harus sering ke kantor desa. Iya. Kaur Tata Usaha dan Umum banyak mengambil peran di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, anggarannya karena tupoksinya di situ. Kaur Tata Usaha dan Umum. Disitulah nanti itu banyak. Kenapa? ATK itu di situ semua. ATK di situ, Siltap di situ. Jadi energinya untuk pengawasan dan evaluasi itu ada di rananya atau tupoksinya ada di, lebih banyak ada di Kaur Tata Usaha dan Umum. Ini karena penyelenggaraan pemerintah banyak sana. Nah, tinggal apa? Ketika melakukan pengawasan itu kesulitan, maka bisa langsung kepada evaluasinya. Kalau sudah evaluasi berarti apa? Kan itu SDG-nya tahunan, Mas. Beda dengan proyek fisik. Setiap satu titik kegiatan ada DLPA-nya. Tetapi kalau untuk ATK itu laporannya tahunan. Cuma pencairannya biasanya berdasarkan kebijakan, bisa per semester, bisa per 1 bulan, supaya masa nanti kalau langsung 1 tahun tidak mungkin, masa 1 tahun langsung beli kertas 20 rim itu kan ya juga nggak enak itu, cicil begitu. Nah tinggal apa? Dokumen pendukungnya ini jelas, eratnya bagaimana. Kenapa? Setiap perangkat desa itu karena menjadi PKA, dia juga harus membuat RKA. Ya kan? Setiap PKA kan membuat RKA, rencana kerja anggaran kan. Nah, lihat cocokkan dengan RKA-nya, rencana kerja anggarannya bagaimana. Dari situ nanti akan dinukil menjadi RAP setiap item-item pekerjaannya. Nah, tentang RKA dan sebagainya, berarti apa? BPHD juga harus paham tentang Siskudes. BPHD juga harus mendalami tentang Permendagri nomor 20 tahun 2018. Itu Mas Irwansyah. Jadi kemudian yang kedua, sasaran itu evaluasi dan pengawasan itu bidang penyelenggaraan pemerintahan ini ada di bendahara atau kaur keuangan, karena dia yang memegang aplikasi Siskudes. Baru kepada sekdesnya. Jadi di situ arahnya.
Karena dilihat saja pada apa tupoksi dari masing-masing perangkat desa itu yang arahnya ke sini akan ketemu. Ada kalau mau baca matriks saya, Mas, saya ada itu kalau di Puspinta Palira itu saya upload atau tinggal download itu matrik daripada institusional yang terlibat di dalam ini pelaksanaan kegiatan anggaran. Misalnya mulai urut itu nomenklaturnya sama persis dengan APBDes dan RKPDes. Jadi bidang ini kegiatannya ini siapa PKA-nya, kalau toh itu dibutuhkan TPK, siapa TPK-nya, dari LKD yang mana TPK-nya, lalu pengawasnya siapa, ada pengawasnya adalah para tingkat pimpinannya, ada yang bidang. Misalnya kalau kepada bendahara, uang masuk, uang keluar, ini tidak bidang, tetapi ada di ketua atau sekretaris. Itu rinci itu matrik itu untuk tipe desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Berupa matrik itu jadi satu file itu ada kita kisaran ya 7 halaman begitu. Dan itu enak banget itu. Oh, berarti kegiatannya ini, bidang ini loh pengawasnya. Perangkat desanya adalah PKA-nya itu adalah kaur ini, kasih ini. Oh, ini ada TPK-nya itu kayaknya apa? Oh, Karang Taruna ini TPK-nya karena membangun nanti lapangan. Itu sudah ada semuanya kok, Mas Irwansyah. Bisa di searching aja di judulnya coba dilihat adalah kegiatan anggaran. Searching kegiatan anggaran itu nanti akan ketemu di bagian bawah itu ada file yang bisa di-download. Ya. Oke. Terima kasih. Monggo, Jeng Tias. Ini itu di chat room itu barangkali ada yang perlu ditanggapi. Ini banyak yang menulis di sini di chat room. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa bidangnya BPD itu kan memang ada 2. Ada bidang pemerintahan dan bidang pembinaan, serta ada bidang pembangunan dan pemberdayaan. Di sini ada yang menuliskan, Pak Haji, perlu kami sampaikan bahwa BPD sesuai bidangnya bisa rapat dengan KAUR sesuai bidangnya, semacam rapat KAUR per komisi mana gitu. Nah, memang untuk mematchkan antara aspirasi dan pelaksanaan memang harus perlu dikoordinasikan atau dirapatkan dengan bidang sesuai yang ada di penganggaran maupun di perencanaan seperti itu. Kemudian keterkaitan dengan ini perlu kami bacakan, keterkaitan dengan mungkin peningkatan kapasitas ya, ini pakai PAD aja sehingga BPD harus menyusun proker misalnya untuk tahun 2023 akan menghasilkan berapa perdes yang dibuat. Bisa dilihat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan perdesnya. Caranya bisa bertanya ke Pemdes atau melihat hasil IDM atau SDGs desa. Di situ ada rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Jadi memang artinya perlu sinergi dan koordinasi keterkaitan dengan baik penyusunan rencana kerjanya BPD maupun laporan kinerjanya. Jadi harus matching ya Pak Haji ya. Program kerjanya pemerintah desa dengan program kerjanya BPD artinya tidak boleh punya visi misi sendiri-sendiri. Iya. Yang sendiri-sendiri itu Jeng Tias. Administrasi, operasional, itu sendiri-sendiri. Iya, menarik sekali. Sore hari ini memang nanti sangat bersinggungan erat dengan pendampingan kita di lapangan. Di sini juga sudah ada yang raise hand, Pak Haji, kita kasih ruang Pak Muhammad Rusli. Langsung Pak Muhammad Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak, bisa open video? Sinyalnya kurang bagus nih. Gitu. Ya, monggo. Tadi Pak Irwansyah kan sudah memberikan testimoni bahwa dalam kurun waktu tertentu memang laporan BPD ini belum maksimal. Itu artinya bahwa pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, menurut saya itu belum maksimal ya. Satu. Yang kedua, di desa kan ada tenaga pendamping ya dari P3MD. Nah, menurut saya berarti ini belum maksimal juga dilakukan. Nah, di
di dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD itu sudah tercantum di pasal 66. Ada, kalau tidak salah ada 6 ya. Salah satunya di situ adalah memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, mengacu kepada RKA tadi, harusnya kan setiap tahun perlu ada bimbingan atau BIMTEK atau pelatihan kepada aparat desa, baik itu kepala desanya sampai BPD sampai lembaga terkait lah. Nah, ini mungkin perlu ada solusi bagaimana ini semua bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau ini tidak dilaksanakan berarti kan yang terjadi adalah kegagalan ya. Seperti sering Pak Nur sampaikan bahwa kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka yang diciptakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sengaja untuk memberikan atau membiarkanlah desa itu tidak bekerja secara maksimal. Nah, tentu dari kita sebagai pemerhati perlu memberikan masukan-masukan bahwa ini kan sudah jelas juknisnya, tinggal bagaimana melaksanakan itu. Berikanlah kewenangan kepala desa untuk membuat RAK-nya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, menariknya kalau ini tidak dilakukan berarti kan ada pembiaran gitu. Ini gimana solusinya, Cak Nur? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Muhammad Rusli. Ini keterkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi BPD juga ya. Tapi kalau kita ini di sini banyak Satu lagi Mbak. Iya. Sekarang kan ada program Kemendagri terkait dengan P3PD. Itu gimana itu? Iya, ya. Nanti di sini juga ada teman-teman dari PD dan TA, mungkin bisa gabung nanti karena ini menjadi bagian dari unit kompetensi bagi teman-teman PD dan TA juga. Ada unit kompetensi untuk fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa, di mana BPD masuk di dalamnya. Jadi nanti teman-teman TA dan PD bisa gabung di sini. Monggo Pak Nur, keterkaitan dengan. Baik, terima kasih. Ya, memang Mas Rusli mungkin sering baca tulisan saya, bahkan saya ada tulisan saya yang sangat menohok itu, ya. Bahwa pembinaan ini gagal, bahwa pengawasan gagal. Dua judul itu memang, ya. Saya punya bukti-bukti, salah satunya ya sebagian yang saya ungkap pada hari ini. Bagaimana mungkin BPD ini akan bisa berkualitas, padahal jangan lupa bahwa ketika pemerintah itu kuat, wakil rakyat BPD ini adalah simbolnya rakyat. Ini harus kuat juga. Gitu loh. Karena kalau pemerintah terlalu kuat, rakyat terlalu lemah, BPD lemah lah itu. Maka tirani yang muncul. Tapi kalau BPD terlalu kuat dan pemerintahnya yang lemah, maka yang muncul adalah anarki. Nah, yang paling bagus gimana? Keduanya harus kuat. Tidak boleh ada yang ditekan. Harus kedua-duanya ini dikuatkan. Baru munculnya adalah demokrasi. Itu sebenarnya yang ingin saya pesankan secara moral bahwa kenapa saya memilih pada program rencana kerja BPD dan laporan kinerjanya. Kok enggak RPJMDes, RKPDes, wah itu sudah dibahas sama Mas Iman dan kawan-kawan kalau RPJMDes, RKPDes itu. Jadi saya mending bahas yang lain aja gitu. Kalau saya bahas RPJMDes nanti kan, wah ini gimana Pak Nuri, ini kan ruang saya kok di opo-opo ini. Jadi saya ngalah lah, saya tidak bahas RPJMDes-nya. Nah, Mas Rusli benar kalau memang salah satu daripada walaupun itu tidak secara langsung, teman-teman di pendamping itu pada intinya sesungguhnya adalah ada kaitan dengan mengawal dana desa. Karena kebetulan bahwa peningkatan kapasitas itu ada di nomenklatur, ada di rekeningnya itu bidang 4, pemberdayaan. Di mana pemberdayaan ternyata itu fokus prioritas penggunaan dana desa itu ada di bidang kedua, pembangunan, dan bidang keempat pemberdayaan. Maka ya wajarlah kemudian muncul ada tugasnya, salah satunya kompetensinya adalah memfasilitasi tadi. Nah, peluang ini ayo kita gunakan sama-sama dengan para pendamping. Pak Lira siap, ayo kita kerjasama.
Nih, jika memang ini BPD kita mendampingi, kita fasilitasi untuk peningkatan kapasitasnya. Kalau pemerintah desa sudah sangat sering tiap tahun, kadang ada yang 2-3 kali dengan dalih studi banding, dengan dalih macam-macam, kadang begitu sudah BPD yang belum. Ayo kita kasih ruang, segeralah. Sebab ini nanti membangun desa ini, kalau BPD-nya juga dikuatkan, yakinlah kita, desa segera tertata kok. Teman-teman pendamping akan lebih ringan pekerjaannya. Karena desa tertata. Tidak akan ada konflik. Cara menghilangkan salah satu trik, 0 kasus kepala desa masuk UI adalah BPD kuat. Itu kunci itu. Kalau BPD-nya kuat, maka dijamin kepala desa tidak akan ada yang masuk UI nanti. Tapi kalau BPD-nya dibiarkan lemah, bahkan dilemahkan, udah sekali ini, hari ini tidak berani. Ada yang berani, kalau pada saat berkuasa tidak dilaporkan, maka pada saat sudah mantan kepala desa, mantan perangkat desa pun juga bisa dikenai, bisa dilaporkan, gitu loh. Ini Ceng Tias kayaknya ada keperluan itu tadi. Mas Iman bisa dilanjut saja, monggo. Presentasinya. Terima kasih Pak Nur. Iya, iya. Jadi nyambung apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rusli. Itu biasanya gitu yang dilakukan oleh kita ya, terutama para orang pendamping. Kalau ada sebuah regulasi atau ada sebuah jalan kebuntuan, itu ada sebuah peran mediasi dan fasilitasi. Nah, sehingga contoh gitu. Apa yang tadi disampaikan, ini kan kegagalan pendamping belum tentu sampai titik final gitu. Karena apa? Kita punya kode etik, kita punya tupoksi peran, juga edukatif, fasilitatif, gitu, advokasi, mediatif. Gitu. Nah, pemerintah desa itu penguasaan wilayahnya ada di Binwas, gitu. Dan itu sudah sesuai gitu ya. Nah, sehingga di mana sel-sel yang bisa kita masuki itu adalah sesuai dengan tupoksi peran gitu. Karena di pemerintah desa itu kan ada beberapa kementerian yang ikut mengatur. Seperti di pemerintahan itu Kemendagri, pembangunan pemberdayaan sama Kemendek ya. Dan tata kelola keuangan itu ada di Kementerian. Yang harus pernah saya lakukan itu adalah itu tadi yang pertama BPD harus terbentuk jelas siapa ketua dan bla bla bla. Kenapa? Di situ akan mulai pengawalan selerinya itu kan BNBA gitu ya. Terus setelah itu baru memang desa ini perlu ada peningkatan kapasitas baik khususnya kepada BPD. Juga kami juga sering mensondingkan hal ini kepada Binwas ataupun kepada Bina PMD di masing-masing dinas DPMD atau di Terpadu. Dan itu yang sementara ini yang bisa saya lakukan. Dan kami jujur tidak terbatas pada hal semacam itu saja. Jadi heart-to-heart gitu ya, dari hati ke hati. Itu yang kami bangun. Jadi efek-efek yang lain ya, insya Allah kami tetap belajar mengedukasi diri, selebihnya adalah sebuah kolaboratif karena unsur-unsur di pembangunan di desa itu kan banyak sekali, terutama adalah kelompok masyarakat sebagai pengawas. Iya, luar biasa ilmu sore hari ini dan tak terasa teman-teman kita sudah berada di jam 5. Jadi semoga pembelajaran hari ini menjadi referensi bahwa ternyata BPD memang perlu materi sore hari ini itu nyambung dengan materi minggu kemarin. Jadi teman-teman yang kemarin tidak ikut dalam Sambal Desa di malam saya nyari remote nggak ada, saya sambung. Oke, baik, tak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Pak Nur Razuki, Pak Haji bisa memberikan closing statement untuk sore hari ini. Baik, terima kasih
saudara sekalian, antara rencana kerja dan laporan kinerja sudah tuntas. Sekarang tinggal teman-teman BPD bagi BPD. Dan jika ini ada celah untuk masuk teman-teman pendamping, silakan ambil peran. Kita semuanya punya keinginan bahwa segeralah desa ini benar-benar menjadi desa yang berdaulat. Kedaulatan desa sebelum diambil kembali oleh rakyat, maka BPD harus dikuatkan sebagai mandarisnya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Semoga besok perjalanannya lancar. Mulai berangkat sampai nanti balik lagi dan berbagi ilmu bersama kita kembali. Baik, seperti yang disampaikan oleh beliau, ambil peran. Dan siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.